Inilah kisah karomah wali Allah yang menggendong Nabi Khidir alaihissalam. Di kalangan pesantren, beredar kisah-kisah sufistik yang menjadi khazanah penting. Di antaranya, bagaimana seorang kiai bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebagaimana lazim dalam kisah karomah Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Berikut di antaranya, hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan saat itu, khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rerintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Khalil. Syekhona segera tanggap, beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya saja, Yai, jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus rerintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhona Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhona Khalil menyambut tamunya, dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhona Khalil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya Yai, sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syekhona Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhona Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu." Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang bersilaturahmi kepada Syekhona Khalil, dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari muda pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Kiai Hashim Asy'ari memang bukanlah kiai yang faktual di bidang kesufian. Bidang itu geser ke arah cukir diampuh sang murid, Kiai Haji Atlan Ali. Bahkan dalam beberapa literatur beliau mengkritik praktik sufi yang berlebihan. Tapi bukan berarti beliau anti. Bagi beliau semua sah-sah saja, asal tidak menyalahi syariat agama. Sebagai kiai khas, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat. Salat malam, puasa, zikir, salat sunnah, dan beramal saleh. Walau tidak secara khusus bertarekat sebagaimana sang murid Kiai Romli Tamim dan Kiai Atlan yang menjadi mursyid tarekat, Qadiriyah Naksabandiyah. Ada beberapa karomah beliau yang pernah dipersaksikan. Namun, sebelum berlanjut, pembahasan ini hanyalah untuk selingan, agar kita semakin yakin, bahwa beliau memang adalah kiai dengan banyak keutamaan. Bukan melulu keilmuan, kehidupan spiritualnya juga kuat, bahkan bisa dikatakan pas, tidak berlebih dan tidak berkurang. Beberapa waktu lalu, penulis bersilaturahmi ke kediaman Kiai Haji Abu Bakar, santri Hadratus Syekh yang masih hidup. Tinggal di Bandung di Web Jombang. Sebenarnya 2 kali penulis ke sana, namun karena ada kesempatan, lebih tepatnya ada yang mengajak, akhirnya ke sana lagi. Ada juga beberapa santri lain yang memberikan kesaksian. Berikut beberapa karomah Kiai Hashim yang sekiranya kami himpun. 1. Mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain, bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hashim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok alias, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu beliau juga ditawari, dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebu Ireng, ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usia beliau masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pukul 8 seusai mengaji, Kiai Hashim mengumpulkan santri, Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu.
Beliau dawuh banyak hal, namun pamungkasnya, beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Nene ya leyo, jeding iku ono cerene, lega ono cerene ganduwe jeding, artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya untuk pembuangan kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi. Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hashim. Padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi, tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua, masih sama. Pembelajaran kelas, biasanya berakhir menjelang duhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah salat duhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut salat jamaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hashim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta salat jamaah di pondok dulu. Jok molesek, jamaah duhur sek, kata beliau, artinya, jangan pulang dulu, jamaah duhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi, tidak jadi pulang, ikut salat berjamaah plus dengan wiridnya. 2. Identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru Nahwu zaman Kiai Hashim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hashim menerima tamu, pernah ditimbali Kiai Hashim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebuireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hashim dekat masjid pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid salat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam Kiai Hashim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah salat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid salat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana salat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar, tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin. Keringat, brayoh, mengucur begitu derasnya. Kemudian, Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana salat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hashim menebak-nebak. Karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik maupun metafisik. 3. Digoyang-goyang, rumah doyong, miring, bisa tegak lagi. Kebetulan kami pernah mewawancarai seorang santri beliau, santri kalong juga ternyata. Rumahnya dicukir, rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Bahkan kita ketemu saja, karena tidak sengaja mengurus dokumentasi bakti sosial perbaikan MCK dalam rangka 120 tahun Tebuireng. Beliau namanya Ahmad Taib, jauh dari kesan kiai atau ahli agama, dengan pakaian biasa. Beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hashim. Suatu saat si Taib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba Kiai Hashim datang dan bertanya, "Ada apa, nak, kok melamun?" Ahmad Taib menjawab, "Itu, rumah saya doyong, miring." Akhirnya Kiai Hashim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hashim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Dilalah, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira, rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Taib begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. 4. Menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Satu lagi kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Hashim Asy'ari. Santri pernah dibuat heran berkeping-keping, takjub, plus ngeri. Dalam bahasa Kiai Abu Bakar, kok bisa ya? Di depan Tebuireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang-Kediri, Jombang-Surabaya.
Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hashim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hashim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat giling memang sangat sibuk sekali pabrik. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau. Lalu disumpelkan atau dimasukkan mesin penggilingnya. Walau alam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi, tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, menjadi kering. Dibenarkan oleh teknisi tidak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja. Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Terlepas dari semua karomah di atas, beliau adalah manusia biasa. Bedanya adalah tingkatan kedekatan dengan Allah saja yang berbeda dengan kita. Beliau adalah ahli ilmu dan ibadah. Percaya atau tidak percaya hal-hal seperti disaksikan oleh saksi hidup. Semoga bermanfaat dan menambah perbendaharaan kisah inspiratif kita dari sosok Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengetahui kejadian di tempat yang jauh. Allah memberi kelebihan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, walaupun tempat itu jauh. Hal ini sama dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Beliau bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan dapat memberi perintah kepada pasukan tersebut dari atas mimbar. Ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari sedang mengajar para santri di pondok pesantren Tebu Ireng, pada waktu yang sama, beliau bisa mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya sekitar 30 km dari Ponpes Tebu Ireng. Kiai Haji Hashim Asy'ari di samping dapat melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare, beliau juga dapat memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan pondok pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, akan tetapi bom itu tidak pernah meledak. Kiai Haji Hashim Asy'ari memberi amalan kepada santri. Apabila Kiai Haji Hashim Asy'ari ingin memberikan suatu amalan kepada para santrinya, maka 3 orang santri akan beliau panggil dan dilihat menggunakan mata hatinya. Dengan mata hati, beliau memilih salah satu dari ketiga santri tersebut yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjalankan amalan yang akan beliau berikan. Selanjutnya, 2 orang santri yang tidak beliau pilih, akan disuruh untuk keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil. Kelebihan dari santri pondok pesantren Tebu Ireng. Ketika Jepang menjajah, apabila tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebu Ireng, bisa dipastikan bahwa kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tidak akan dapat berjalan, jika bannya disentuh oleh para santri dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari ditahan oleh penjajah. Tentara Jepang pernah menahan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jepang tidak suka kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari karena Kiai Haji Hashim Asy'ari mencela ibadah yang dilakukan para tentara Jepang tersebut, yaitu para tentara Jepang harus memberi penghormatan kepada matahari setiap pagi. Selama Kiai Haji Hashim Asy'ari berada di dalam tahanan, para santri beliau datang dan akhirnya tentara Jepang melepaskan beliau. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pemimpin musyawarah para ulama dan melancarkan resolusi jihad. Selain Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal sebagai tokoh Islam dan pendiri NU, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Salah satu dari jasa beliau yaitu mengenai peran serta beliau sewaktu terjadi perang kemerdekaan di daerah Surabaya. Waktu itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mengharuskan setiap orang Islam yang tempat tinggalnya berjarak kurang dari 96 km dari Surabaya, mereka harus datang ke Surabaya untuk ikut berperang melawan para penjajah. Mengetahui hal tersebut, akhirnya masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya. Meskipun para pejuang hanya menggunakan senjata seadanya, akan tetapi atas berkat doa para ulama, Allah menurunkan pertolongannya sehingga para penjajah menderita kerugian besar ketika perang tanggal 10 November yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia.
Kiai Hasyim Asy'ari berebut cucian dari sang guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng Jombang, mengadakan ngaji rutin kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Biasanya, ngaji rutin tersebut diadakan setiap bulan Ramadan yang dimulai sekitar tanggal 20 Sya'ban dan berakhir pada 20 Ramadan. Keulamaan Kiai Hasyim Asy'ari yang begitu dikenal membuat pengajian itu ramai hadirin. Bukan hanya masyarakat umum, bahkan beberapa kiai yang dulu merupakan guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berdatangan ke pesantren Tebu Ireng Jombang. Mereka ingin belajar kepada Kiai Hasyim Asy'ari, santri alumni mereka yang kini sudah menjadi ulama kondang itu. Tentu saja Kiai Hasyim Asy'ari menolak. Tetapi, para kiai itu ngotot. Akhirnya, disepakati bahwa para kiai yang dulu pernah menjadi guru Kiai Hasyim Asy'ari itu bisa ikut mengaji dengan syarat mereka tidak boleh memasak dan mencuci baju sendiri. Para kiai itu akan dilayani oleh santri Tebu Ireng. Suatu malam, setelah para kiai itu tidur, ada seseorang menyelinap masuk dan mengambil pakaian kotor mereka. Salah seorang kiai terbangun dan melihat bahwa sosok yang mengambil pakaian kotor itu sepertinya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai itu penasaran, lalu mengejarnya. Benar, setelah dicari, ternyata yang mengambil baju-baju kotor dan kemudian mencucinya itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai tadi lalu meminta supaya Kiai Hasyim Asy'ari berhenti mencuci baju-baju kotor itu, tetapi Kiai Hasyim Asy'ari bersikeras untuk terus mencuci. Alasan Kiai Hasyim Asy'ari singkat saja, bahwa itu merupakan bakti kepada para kiai yang telah mendidik beliau hingga bisa seperti sekarang. Mendengar jawaban itu, Kiai mantan guru Kiai Hasyim Asy'ari itu menangis. Di tengah gelapnya malam, mereka berdua lalu berpelukan. Begitulah sosok ulama panutan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, puncak ilmu adalah amal saleh. Beliau terbukti sukses mengamalkan nilai-nilai ajaran mulia pesantren dalam laku hidup keseharian. Dengan kata lain, aneka ilmu yang beliau lisankan dan ajarkan ternyata juga beliau amalkan dalam kehidupan nyata. Namun, apalah arti kehebatan jika tidak melahirkan manusia-manusia hebat? Maka, apabila keberhasilan seorang pendidik dilihat dari kiprah murid-muridnya di masyarakat, sungguh Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah melahirkan santri-santri luar biasa yang di kemudian hari juga menjadi kiai-kiai dan mendirikan pesantren di berbagai daerah.